Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Mari pagi hari ini kita mau datang pada Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang kita percayai. Di saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tangan-Mu, ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu. Segala kesesakanku telah Kau tangguh bagiku, sebab Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Di saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tangan-Mu, ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu. Segala kesesakanku telah Kau tangguh bagiku, sebab Engkau
bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang sanggup kami andalkan, Allah yang tak pernah terbatas, Allah yang mampu memberikan kekuatan, memberikan kelegaan bagi setiap kami yang berserah penuh pada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami dan kami siap menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dimanapun berada. Pagi hari ini sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa supaya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini. Jika sebentar kami akan merenungkan akan kebenaran-Mu, biarlah firman-Mu itu masuk dalam hidup kami sehingga kehidupan kami terus diperbarui akan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, pengurapan daripada Tuhan turut hamba-Mu, bahkan setiap pendengar dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, haleluya, amin. Bapak Ibu dikasih dimanapun berada, mari bersama-sama sebelum kita akan melakukan aktivitas sepanjang hari ini, tugas-tugas kita, saya ajak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini, tema hidup yang menghasilkan buah. Sekali lagi, saya ulangi, hidup yang menghasilkan buah. Untuk melandasi kebenaran firman Tuhan atau renungan pada pagi hari ini, saya ajak untuk merenungkan dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 16. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, dan supaya yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Sekali lagi saya ulangi, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Itu yang harus digarisbawahi pada pagi hari ini yang menjadi perenungan kita. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kehidupan ini terus berjalan. Perjalanan setiap orang tentu dirancang oleh Allah, termasuk kita sekalian orang percaya. Bahkan menjalani kehidupan hari lepas hari ini tidak mudah. Ada banyak tantangan di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kalau kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca bersama, Tuhan memberikan mandat, Tuhan memberikan perintah supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Lah, bagaimana agar kita bisa menghasilkan buah yang diinginkan oleh Tuhan, yang dirindukan oleh Tuhan, yang dimimpikan oleh Tuhan? Pada pagi hari ini ada 3 hal yang saya sampaikan berkaitan bagaimana hidup yang menghasilkan buah. Yang pertama, hidup yang memiliki fokus, memiliki pandangan ke depan, mengarahkan mata kita ke depan, bahkan meninggalkan kehidupan, melupakan apa yang ada di belakang. Seperti halnya Rasul Paulus yang mengatakan kepada jemaat yang ada di Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Aku mengarahkan pandanganku ke depan dan meninggalkan apa yang di belakangku. Hidup ini adalah suatu pilihan bagi kita sekalian, Bapak Ibu dimanapun berada. Apakah kita mau berfokus memandang ke depan dan meninggalkan kehidupan yang lama yang ada di belakang kita? Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak
duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wah, luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, menghasilkan buah. Ketika hidup kita berfokus mengarahkan diri kepada Tuhan, memiliki pandangan ke depan, mengarahkan diri kepada Allah, meninggalkan kehidupan yang lama, fokus kepada Allah. Mazmur 1 ayat 1-3 ini, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan siang dan malam, digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ketika pohon ditanam di tepi aliran air, di musim kemarau pun, di musim kekeringan pun, pohon itu akan tetap tumbuh dengan subur. Bahkan dikatakan dengan jelas, menghasilkan buah pada musimnya. Bukankah itu yang menjadi kerinduan Allah di dalam setiap kehidupan kita? Agar kita pergi dan menghasilkan buah yang dirindukan oleh Tuhan. Kita jangan hanya berfokus kepada setiap permasalahan, pergumulan hidup. Tetapi ketika di saat kita fokus ke depan, mengarahkan diri kepada Allah, maka sesungguhnya keberhasilan, keberuntungan itu terus menyertai di dalam setiap kehidupan kita bersama. Hal yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana agar hidup kita bisa menghasilkan buah yang dirindukan oleh Tuhan. Hal yang kedua adalah tetap tinggal di dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 5, barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Tinggal di dalam Tuhan artinya berpaut, nempel, terus berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika kita sebagai ranting tetap nempel, tetap tinggal di dalam pokoknya, yaitu Yesus Kristus yang menjadi pokok, dikatakan ia berbuah banyak. Sudahkah kita terus berpaut kepada Allah kita? Sudahkah kita terus nempel dengan Tuhan? Sudahkah kita terus berpaut kepada Allah? Tak kalah ranting, kita sebagai ranting nempel dengan pokok, yaitu Yesus Kristus yang menjadi pokok, maka dikatakan ia berbuah banyak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari pada pagi hari ini terus mengintrospeksi akan setiap kehidupan kita di tahun 2023 ini. Tahun-tahun yang banyak kesulitan yang harus kita hadapi bersama-sama. Tetapi kebenaran firman Tuhan, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, niscaya kita menjadi orang-orang yang berbuah. Orang-orang yang selalu diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan terus berjalan di depan kita. Tuhan berperkara atas setiap hidup kita. Bahkan Tuhan tidak pernah meninggalkan dalam setiap kehidupan kita bersama. Dan hal yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana agar hidup kita terus menghasilkan buah. Yang ketiga, hidup yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8, demikianlah kebenaran firman Tuhan.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Ketika hidup kita terus menggantungkan kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka dikatakan dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8 ini tetap menghasilkan buah. Kita rindu semua menjadi orang-orang percaya yang terus menghasilkan buah. Karena itulah yang diinginkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga benar apa yang dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 16. Supaya yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Itulah yang menjadi kerinduan bagi kita sekalian. Apa yang saat ini menjadi kerinduan, pergumulan dalam hidup kita di tahun 2023 ini. Bahkan mungkin tahun 2022. Dalam pergumulan kita Tuhan belum memberikan jawaban. Percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Mari bersama-sama terus belajar agar hidup kita terus menghasilkan buah yang diinginkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita bersama. Amin. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saya ajak untuk berdoa bersama-sama sebelum kita akan melakukan aktivitas dan tugas-tugas kita sepanjang hari ini. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur, kami sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami supaya hidup kami terus menghasilkan buah yang menjadi kerinduan Allah dalam setiap hidup kami. Kami mau Tuhan tetap fokus kepada Engkau. Kami mau tetap tinggal di dalam Engkau. Dan yang terakhir Tuhan, kami mau tetap terus bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Agar kehidupan kami terus menghasilkan buah seperti yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Bapa di surga terus akan menolong setiap umat-Mu yang terus mendengar akan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya setiap aktivitas dan tugas-tugas yang kami lakukan sepanjang hari ini, Tuhan memberkati. Amin.